Tuh, jadi mainannya craft itu peminatnya itu ada di golongan ekonomi menengah ke atas. Senangnya apa? Mau kita apa? Gitu. Jadi sebenarnya 2 pertanyaan itu aja dulu. Nanti itu akan mengarah ke akan menuntun kita ke brand kita. Menghasilkan produk craft itu butuh waktu lama gitu ya. Ketika kita punya orderan, mabok deh kalau kita kerja. Hello everyone, welcome to podcast kamu Kisi FM Ada Tamu, and this is your host Noverina. Dan sebelum mulai, Nove mau kasih tahu kalau audio podcast ini bisa didengerin di program Kisi Sound Flash di hari Selasa dan juga Jumat di jam 11 siang. Jadi bisa dengerin di streaming www.kisifm.com atau audio di Kisi 934 FM. And today we're gonna talk about something yang ini menarik sih ya, cukup menarik buat Nove karena kita akan bahas tentang handmade. Nah, kalau misalnya satu kata ini keluar, handmade ya, mungkin di pikiran teman-teman ya, mungkin handmade itu sama dengan mahal gitu ya. Karena jujur mungkin dari teman-teman yang kalau mengira handmade itu kayaknya gue bisa bikin sendiri gitu ya, tapi coba teman-teman bikin sendiri ya, mungkin mostly juga ada yang berhasil gitu ya, tapi gak sedikit juga yang gagal gitu ya. Karena dibalik pembuatan craft atau handmade ya, di belakangnya itu tentunya banyak faktor-faktor yang harus diperhitungkan juga teman-teman. Ada waktu, tenaga, skill, kreativitas dan yang lainnya, dan kita akan bahas itu sekarang. Dan karena cukup menarik juga membahas tentang craft yang belakangan ini memang lagi naik lagi ya trennya. Jadi kita akan tanya juga apakah ini akan jadi tren sesaat aja atau mungkin bisa dalam jangka waktu yang panjang juga ya. Dan sekarang Novi sudah bersama di podcast kamu kali ini, sudah bersama Ibu Novi Indrianita Hadian dari Bogor Creative Crafter. Jadi selamat datang Ibu Novi. Terima kasih banyak. Salam kenal. Salam kenal juga. Sekarang kita Nove. Ya, 2 Novi ya. Oke, dan Ibu Novi ini dari Bogor Creative Crafter. Oke, ini adalah salah satu komunitas yang ada di Bogor juga. Betul. Ya Bu Novi ya. Oke, dan nanti kita akan bahas tentunya tentang komunitas ini, tapi tentunya Nove selalu tertarik dengan latar belakang orang-orang tuh yang tertarik dengan sesuatu, dan salah satunya Ibu Novi yang juga crafter juga gitu ya. Jadi Ibu Novi kalau misalnya dibilang pertama kali tertarik gitu ya dengan dunia crafter itu sejak kapan Ibu Novi? Mungkin sejak saya SD sih saya udah tertarik ya. Dari SD. Kecil berarti ya? Karena SD saya sudah mulai belajar merajut, terus SMP tuh saya udah bisa nyulam gitu, terus jahit juga itu dimulai dari SMP gitu. Jadi ketertarikan itu emang sudah cukup lama gitu, karena mungkin keluarga saya sekitar pun memang orang-orangnya pada senang craft gitu ya. Oh, berarti karena dari keluarga juga. Betul, gitu ya. Gitu. Dari keluarga juga. Berarti awalnya kayak yang bikin, aku juga mau coba deh. Itu karena lihat orang tua juga, Bu Novi? Kalau SD itu, kalau dulu zamannya saya ya, ada pelajaran PKK. Oke, PKK. Jadi mungkin kayak kita seni budaya gitu ya Bu? Iya, mungkin begitu ya. Jadi kita ada tugas tuh kan. Jadi nah itu dimulainya di situ gitu kan. Tugas dulu itu pertama kali nyulam bikin taplak meja. Terus kelas 6 itu merajut. Terus ke SMP masih ada pelajaran PKK. Saya ikut dulu tuh kan ada dibagi 3 gitu, PKK jasa sama elektro. Saya kebetulan PKK juga. Di sana juga saya belajar juga melanjutkan merajut seperti itu. Terus kebetulan salah satu bisnis ibu saya itu adalah membuat bed cover. Oh, bed cover awalnya. Jadi saya suka magang di dia. Itu belajar jahit, mulai belajar jahit seperti itu. Terus SMP kakak saya yang ketiga mulai bisnis, bikin tas-tas dari kain lalu dijual seperti itu. Zaman dulu tuh pemain craft itu masih hitungan jari lah. Masih sedikit banget ya Bu ya. Jadinya dia kan kelabakan, akhirnya adik-adiknya ikutan gitu, termasuk saya gitu. Itu SMA, kemudian SMA sempat vakum, terus waktu kuliah saya sering mabal. Sering mabal itu ke British Council-nya perpustakaannya British Council di kampus gitu. Di sana itu buku craftnya lumayan banyak tuh, komplit banget gitu. Di zaman itu tuh kita kalau nyari buku import yang tentang craft itu rada-rada susah dan mahal sekali. Tapi di perpustakaan itu tuh
wah surganya gitu. Oke. Jadi saya tuh dibanding pergi ke kelas kalkulus, saya lebih senang di situ, di British Council itu. Jadi setelah itu pindah ke Bogor karena menikah. Kebetulan saya tidak bekerja, tapi saya buka konveksi. Nah dari situ banyak limbah kain. Limbah kain, dari situ akhirnya saya bikin memanfaatkan limbah tersebut. Jadi akhirnya konveksinya berhenti, fokusnya di craftnya. Oke. Jadi fokusnya di craftnya sekarang. Iya, gitu. Oke, tapi penasaran tadi cerita Bu Novi juga. Kalau zaman dulu berarti belum ada sosial media ya Bu Novi ya? Itu belum tuh. Ya kan? Nah itu berarti Bu Novi kayak untuk cari referensi, inspirasi ini tuh dari mana Bu? Nah itu si perpustakaan itu. Perpustakaan. Zaman dulu udah ini sih, internet udah mulai ya. Kita udah mulai main internet, jadi ya itulah download dari internet gitu. Oke, apalagi sekarang kalau misalnya mau tutorial udah banyak banget ya Bu Novi ya. Sekarang mudah banget gitu kan, akses ke tutorial seperti itu mudah sekali. Kalau zaman dulu itu ya masih sulit terus kita cari kursus juga sangat terbatas. Yes, betul sekali. Jadi udah gampang banget ya kalau sekarang ya. Oke, tapi kalau Ibu Novi sendiri berarti yang beneran fokus di usaha craftnya dari tahun berapa? Kurang lebih di tahun mulai fokus di craft itu tahun 2009. 2009? Iya. Dan itu masih sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Oke, untuk produk handmade-nya berarti beda-beda kah atau? Nah itu. Atau konsisten dari awal, dari 2009? Craft itu kayak fashion ya. Oke. Jadi setiap masa ada zamannya. Iya, betul. Iya, gitu. Jadi saya termasuk ngikutin. Ini zamannya lagi ramenya apa? Saya ngikutin aja gitu. Tapi yang craft yang lain itu tidak mati karena tetap ada penikmatnya, tetap ada pencintanya, tetap ada pasarnya, gitu. Cuman mungkin yaitu mungkin penjualannya itu tidak sehits yang lagi ngetren, gitu, seperti itu. Yes, betul sih kalau ngomongin si craft itu ya, pasti kayak juga apa ya, mungkin sesuai selera juga ya. Betul. Sesuai seleranya juga. Walaupun sekarang juga kalau ngomongin tentang handmade udah banyak banget ya, Bu Novi ya. Bahkan inovasinya tuh ada terus, ada aja gitu ya. Oke, tapi kalau dari pandangan Bu Novi sendiri di mungkin 2-3 tahun terakhir craft industri craft di Indonesia, perubahan yang paling kerasanya tuh apa aja Bu? Perubahan yang paling kerasa mungkin saya harus bagi jadi dua ya Mbak ya. Oke. Craft sebagai bisnis, oke. dan hobi. Okay. Karena itu beda ya. Kalau secara bisnis craft ini turun. Oke. Karena kita dihantam sama produk massal ya. Pabrikan gitu. Okay. Jadi produk-produk craft itu jelas tidak bisa bersaing secara harga, gitu. Tapi kalau secara hobi justru meningkat. Banyak sekali peminatnya, banyak sekali workshop yang yang ditawarkan seperti itu. Terus penikmatnya juga mulai misalkan dari ada yang untuk SD itu udah mulai workshop untuk craft untuk anak SD, SMP gitu. Lalu untuk yang middle age-nya ke atas juga tetap konsisten seperti itu. Tapi untuk jualan produk craftnya sendiri ini kita masih sangat banyak tantangannya. Oke. Jadi justru yang di bisnis ini ya, di bisnis ini yang masih banyak tantangannya ya. Berat sekali. Oke, tapi Bu Novi kalau melihat minat mungkin masyarakat Indonesia kalau terhadap produk-produk handmade-nya saat ini seperti apa? Kalau peminat tuh selalu ada ya gitu. Asal kita tahu di mana kita memasarkannya atau bagaimana kita memasarkan produk kita. Jangan sampai kita memasarkan di tempat yang kita diadukan dengan produk massal tadi gitu. Nah itu kalau menurut saya sih seperti itu aja gitu. Oke, karena sekali lagi tuh tantangannya di comparing itu tadi ya Bu Novi ya, gitu. Di comparing dengan produk-produk yang jelas-jelas itu bukan handmade gitu ya. Iya betul. Jadi mainannya craft itu peminatnya itu ada di golongan ekonomi menengah ke atas gitu kan. Dan secara populasi kan ya kita tahu lah yang menengah ke atas itu
secara statistik itu kan seperti apa gitu. Jadi ya itulah tantangan kita gitu. Oke. Tapi kalau menurut Bu Novi, kalau faktor mungkin yang paling mempengaruhi gitu ya untuk perkembangan industri craft di Indonesia, apa aja faktornya? Faktor yang mempengaruhi inovasinya sudah pasti ya. Inovasi sudah pasti. Terus tren juga, sebenarnya tren luar juga suka terimbas ke kita gitu. Jadi kayak misalkan influencer luar negeri yang craftnya gitu ya, misalkan lagi rame rajut, pasti di kita juga jadi rame rajut gitu, seperti itu. Oke, kalau dari mungkin Ibu Novi juga sudah bahkan dari SD gitu kan, sudah handmade sendiri. Dari berbagai handmade yang udah dibikin, yang paling Ibu Novi suka apa? Saya paling suka sebenarnya menyulam sih. Menyulam? Oke. Karena padahal itu kayak, wow, itu kan butuh waktu yang sangat lama ya Bu Novi ya. Justru itu, karena butuh bahan-bahan yang kecil, saya bisa mengerjakan di mana aja, bisa dibawa-bawa gitu. Jadi kadang-kadang dulu kerjaan saya kan nungguin anak ya, nungguin anak, jemput anak. Nah, di antara salah-salah waktu itu saya bisa menyulam tuh di mobil bisa, di kafe bisa, seperti itu. Atau juga sebenarnya merajut juga bisa dilakukan seperti itu. Cuma saya lebih ke menyulam. Oh, lebih ke menyulam sukanya. Oke, tapi semuanya udah coba juga Ibu Novi? Atau kayak masih ada yang kayaknya harus coba ini deh gitu? Kayaknya semuanya udah ya masih ya, dari SD juga ya. Ada yang belum saya coba itu, apa? Metal smithing itu apa yang tuh? Itu bikin perhiasan logam. Oh iya Bu, itu di belakangan di TikTok lagi banyak yang jual juga. Itu saya belum kesampaian. Oh, belum kesampaian. Oke. Tapi kalau mungkin anak muda sekarang juga banyak ya crafter muda ya. Dan mungkin awalnya tuh ketertarikannya kayak, nah ini kayak aku nih bikin beats kayak gini ya. Bikin beats kayak gini, dan jujur Bu Novi, aku pernah coba bikin juga. Dan emang kalau kita lihatnya kayaknya gampang, cuman sejari gini doang ya. Gitu. Ternyata sesusah itu kalau misalnya memang mungkin skillnya bukan di situ ya. Tapi mungkin ada yang tertarik karena skill itu bisa diasah ya, Bu Novi ya. Oke, dan kalau misalnya ngomongin soal handmade juga, ini tentunya juga sama dengan branding ya, Bu Novi ya. Kalau Bu Novi sendiri ada kesulitan nggak untuk mencari branding yang aku banget gitu? Awalnya sih ya perjalanan craft itu ya sejalan dengan perjalanan branding saya kan. Jadi ya itu berjalan dari 2009 gitu. Sempat ganti-ganti, sempat begitulah. Akhirnya ya kurang lebih sekitar 5 tahun inilah saya udah sudah bisa bilang bahwa ini craftnya gue tuh kayak gini gitu. Itu baru 5 tahun itu. Sebelumnya itu kayak proses pencarian jati diri gitu ya. Kayaknya saya senang ini, tapi ternyata enggak ya gitu. Terus nyoba lagi yang lain kayak gitu, gonta-ganti. Tapi akhirnya saya memantapkan bahwa brand saya tuh Seva Embroidery. Gitu. Jadi itu craft yang memadukan antara kain, benang gitu, dan ya di antara itulah gitu. Tapi kalau misalnya untuk crafter yang pemula nih Bu Novi, kalau misalnya ditanya kayak mending lakuin dulu atau cari brandingnya dulu? Lakuin dulu justru. Iya. Karena branding itu bukan satu proses yang mudah dan cepat. Apalagi kayak langsung ketemu brandingnya gitu ya Bu Novi ya? Belum tentu juga gitu. Jadi kalau saya sih memang prinsipnya adalah lakuin aja dulu. Gitu. Nanti pasti akan ketemu kok. Nah, tapi gimana caranya Bu Novi, kalau misalnya gimana sih cara kita tahu branding kita sendiri tuh kayak gimana? Fokus satu aja atau kayak mungkin bisa coba yang lain, siapa tahu memang di situ gitu. Yang pertama kayaknya ikuti dulu kata hati ya. Kata hati itu sih ya. Ikuti dulu kata hati, kita itu senangnya apa, mau kita apa gitu. Jadi sebenarnya 2 pertanyaan itu aja dulu. Nanti itu akan mengarah ke akan menuntun kita ke brand kita gitu, seperti itu. Yang penting kata hati. Jadi jangan terlalu banyak asupan dari luar, distraksi dari luar gitu ya. Itu kan kalau kita menjalankan sesuatu yang bukan kita itu akan mentok. Akhir-akhirnya akan mentok. Jadi
ikutin dulu aja. Yes, betul. Gitu. Takutnya banyak distraksi malah jadi bingung ya kayak kayaknya ini deh. Jadi banyak juga teman-teman yang oh gue kudu begini dulu, kudu begini dulu gitu. Tapi akhir-akhirnya yang saya perhatikan sih nggak terlalu jalan ya. Nggak terlalu jalan. Jadi cukup ikuti kata hati aja dulu. Oke, tapi Bu Novi, kalau crafter Indonesia menurut Bu Novi sendiri ini sekarang udah cukup kuat gak sih untuk brandingnya sendiri? Kuat ya? Banyak yang banyak banget crafter Indonesia yang dia udah secara branding dia kuat dan udah keluar gitu ya. Kayak Wastraloka dari Jogja. Terus kalau Jawa Barat itu yang Palayu jam tangan yang kayu gitu kan. Terus mungkin kalau dari Wastra itu kalau Bogor itu Shibori by Susi dia lumayan tuh udah kuat gitu ya. Terus banyak sih. Banyak ya pokoknya brandingan yang sudah pokoknya kalau nama artisnya siapa dan juga brandingannya seperti apa itu udah banyak juga ya Bu Dan Novi, itu memang sih kalau misalnya kita perhatikan brand-brand yang udah stabil itu sih fokus dia pada dia fokus dan konsisten ya Bu Novi ya. Fokus dan konsisten gitu. Oke. Bu Novi, tapi kadang jadi pertanyaan juga kalau misalnya kita mungkin awalnya memang tertarik craft itu terus beralih kayaknya pengen jadiin bisnis gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk menjual produk-produk craft ini yang paling penting itu apa menurut Bu Novi? Apakah visualnya dulu, estetiknya dulu karena sekarang juga kayaknya yang estetik gitu ya, atau materialsnya juga yang paling penting? Kalau untuk craft itu sebenarnya biasanya tuh estetiknya dulu. Betul. Jadi alhamdulillah tuh Bogor Creative Crafter kan sudah rutin mengikuti ajang Inacraft ya. Mana Inacraft tuh dia membranding dirinya itu sebagai pameran kriya terbesar se-Asia Tenggara, gitu kan. Itu kita ikut dari 2019 kalau nggak salah ya. Dari 2019 sampai sekarang tuh biasanya yang datang ke stand kita tuh yang kadang-kadang orang panik buying karena lucu. Panik buying ya. Pas bayar, ini buat apa ya Mbak? Jadi karena estetiknya dulu ya Bu ya. Estetiknya dulu. Oke. Jadi apalagi kalau misalnya udah bisa estetik, ada branding sendiri, nah itu udah pasti di bisnis bisa menjanjikan juga ya Bu Novi ya. Oke, tapi kalau dari Bu Novi apalagi yang sudah lama gitu ya di craft gitu ya, mungkin kesalahan yang paling basic gitu ya untuk yang baru memulai gitu Bu? Kesalahan basic yang paling sering dilakukan oleh crafter gitu ya, terlebih untuk pemula gitu ya, untuk mau bangun bisnis crafter, untuk membangun bisnis. Yes. Kesalahannya kadang kita terlalu terlalu banyak mencoba hal-hal baru, gitu ya, dan mencoba menggabungkan semua jenis craft ke dalam satu produk. Jadi banyak menggabungkan ke dalam satu craft gitu ya. Gitu. Jadi ya itu kadang-kadang kita terjebaknya di situ gitu. Jadi kadang-kadang seorang crafter apalagi pemula terus bikin produk tuh pengen diakui bahwa gua nih segala bisa nih. Di produk gua ada teknik ini, teknik itu gitu. Ya kadang-kadang itu salah satunya. Kadang-kadang gitu ya. Oke. Tapi Bu Novi kalau melihat apalagi 2026 ini kita sosial media udah mudah banget ya. Ibu Novi sendiri juga memanfaatkan sosial media nggak? Tentu. Saya ada toko offline, tapi itu penjualan lebih banyak di online. Jadi tentu saja sosial media itu sangat berpengaruh. Nah itu juga ya bisa lebih nge-reach orang-orang untuk tahu branding craft kita seperti apa. Terus dari penjualannya juga gak harus datang ke toko offline seperti dulu gitu ya. Jadi sekarang bisa pesan online, bisa kirim online ke seluruh tempat gitu ya. Saya tidak khusus memasarkan di platform
toko. Toko, oke. Itu karena saya punya, tapi saya tidak pajang barang saya di sana. Oke, alasannya? Saya hanya pajang barang saya ketika ada konsumen yang memang meminta untuk check out di, misalkan di toko orange Oke, atau toko hijau, baru saya pasang di sana. Karena saya pikir rada sia-sia. Oke. Karena balik lagi ya. Begitu kita sudah di toko online seperti itu, kita akan langsung ditarungkan dengan produk sejenis dan mereka hanya melihat itu kan secara fungsi. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk jualan craft itu kita harus benar-benar tahu caranya kita memasarkan. Jadi saya lebih memilih misalkan saya tetap fokus jualannya di Instagram, di Facebook, atau misalkan kalau misalkan mau ke luar negerinya di Etsy, seperti itu. Oh, oke. Gitu. Jadi saya memang punya toko, tapi tidak aktif. Tokonya tetap ada di toko, e-commerce itu tetap ada di e-commerce, tapi kalau misalkan ya ada waktu saya masukin barang baru gitu, tapi saya tidak fokusnya tidak di situ. Tidak fokusnya di situ. Oke, jadi justru di sosial medianya kalau Bu Novi sendiri ya. Iya, Oke. Nah, Ibu Novi tadi di opening aku sempat ngomong kalau handmade itu sama dengan mahal gitu ya. Kalau Ibu Novi sendiri gimana, Bu? Memang saya harus akui bahwa handmade itu mahal gitu ya. Pertama karena ya kita mengerjakan ada yang full tangan semua, betul. gitu kan. Terus kita tidak mass product, artinya kan memang misalkan satu jenis itu hanya beberapa saja seperti itu. Lalu secara kualitas bahan baku juga kita pertimbangkan betul-betul gitu, karena begini, ketika kita membuat sesuatu kita kan ada dua pilihan misalkan dari bahan baku ya. Kita mau pilih yang murah atau kita mau pilih yang mahal, yang premium gitu ya. Premium ya gitu. Nah, saya biasanya memilih yang premium aja sekalian, karena hasilnya akan jauh lebih terlihat lebih terlihat berbeda, lebih awet seperti itu. Effort yang kita keluarkan sama dengan bahan baku yang murah dan dengan bahan baku premium seperti itu. Harga jual bisa jauh lebih tinggi dibanding yang biasa aja gitu. Oke, ini yang tentunya harus jadi diedukasi juga ya. Kenapa handmade itu harganya tidak murah? Tapi mungkin ya tergantung pada pelaku crafternya sendiri ya. Itu menjadikan pilihan kan seperti itu. Misalkan beads yang tadi Mbak bilang kan gitu. Itu kan variasi beads, material beads itu kan banyak sekali, macam-macam juga gitu, ya. Macam-macam dari yang akrilik lah, dari batu, dari kristal, dari itu kan, ya macam-macam. Cara membuatnya sama, waktu pembuatannya sama, hasilnya ya pasti akan tentu berbeda dengan yang produk kita pilih bahan baku yang biasa dengan yang premium seperti itu. Dan karena saya memang memilih tempat-tempat berjualan saya, seperti saya hanya fokus untuk bikin produk untuk Inakraf seperti itu, atau misalkan saya fokus untuk jualannya memang di Instagram seperti itu, jadi ya saya memilihnya yang premium seperti itu. Oke, ini juga di depan kita ada contohnya, ini yang tentunya Ibu Novi buat sendiri juga. Ya ini enggak sih, saya tidak buat sendiri, ada 3 orang teman saya. Oke, berarti sekarang punya tim. Kalau tim saya pribadi ada tim, tapi kalau saya tuh lebih senang berkolaborasi dengan teman-teman sesama anggota Bogor Creative Craft. Itu dia yang ingin kita bahas. Iya. Dan itu juga mungkin salah satu kenapa seorang crafter itu harus harus punya community. Gitu, karena menghasilkan produk craft itu butuh waktu lama gitu ya. Ketika kita punya orderan, mabok deh kalau kita kerja betul. Kayaknya kelimpungan sendiri gitu ya Bu Novi ya. Kita nggak akan bisa maju-maju kalau kita orientasinya sendiri gitu. Kita harus punya tim. Kalau misalkan belum mampu menggaji karyawan, maka berkomunitas adalah cara yang paling oke. Oke. Sekarang kita bahas tentang komunitas ya, Bogor Creative Crafter. Ini sejak kapan Bu Novi? Kalau berdirinya? Bogor Creative Crafter itu berdiri sekitar tahun 2015-an. 2015. Dulunya itu namanya Bogor Crafter Club. Oke. Tapi ada perubahan nama tuh berarti ya? Betul, karena
Jadi dulu kita cuma komunitas yang cuma ngumpul-ngumpul aja gitu. Lalu kita beralih ke menjadi satu komunitas berbadan hukum. Di mana ketentuan perundang-undangan ketika badan hukum itu tidak boleh mengandung namanya gitu, nggak boleh ada klub, nggak boleh ada perkumpulan, ya begitu-begitulah. Oh, oke. Jadi akhirnya kita merubah lah. Gimana caranya dari Bogor Crafter Club ini biar singkatannya tetap BCC nih, gitu ya, biar orang nggak rancu. Akhirnya berubahlah jadi Bogor Creative Crafter gitu. Oke, berarti benar Bu, awalnya tuh karena memang karena ngumpul kopdar sesama punya hobi aja gitu. Hobi. Jadi kan tahun 2005 saya ke Bogor itu saya nggak punya teman kan gitu. Terus saya waktu itu teman-teman pertama saya itu ibu-ibu Dharma Wanita IPB, karena saya ngajar di IPB, ngajar sulam pita di IPB. Jadi teman-teman saya tuh yang seangkatan ibu saya gitu. Begitu saya berhenti ngajar di sana, nggak punya temen dong gitu. Akhirnya ya udah saya ngajak siapa nih yang suka sama-sama suka craft, ngumpul. Nah awalnya itu dari situ. Iya. Oke, dari awal 2015 berarti ya, sampai saat ini 2026 anggotanya udah berapa Bu Novi? Anggota datang dan pergi. Datang dan pergi tentu ya. Datang dan pergi, tapi kita tuh kurang lebih selalu di sekitar 100 sampai 150-an. 150-an. Kalau sekarang tuh kurang lebih, kalau nggak salah 140-an. 140-an. Gitu. Oke, dan kalau dari usia yang bergabung, ada yang anak muda juga? Ada, pastinya ada anak muda, SMA. SMA dia udah ikut komunitas. Wow. Lalu sampai usia pensiunan. Lalu ada laki-laki. Ada laki-laki juga. Ada laki-laki itu sekarang totalnya itu 4 orang. Ada pensiunan pilot, pensiunan sutradara. Pensiunan ya. Pensiunannya. Yang satu tuh pengusaha, yang satu lagi saya lupa. Iya pokoknya banyak ya, udah banyak anggotanya. Ya, gitu. Oke, tapi Bu Novi, kalau aku lihat di Instagramnya di @bogorcreativecrafter, itu ada 12 divisi craft. Nah, itu tuh apa aja Bu? 12 divisi itu. 12 divisi itu sebenarnya sih kita pernah lebih dari 12 divisi. Cuma sekarang mungkin kita fokuskan di 12 divisi ini. Itu tergantung, jadi divisinya itu berdasarkan jenis craftnya apa gitu. Seperti menjahit gitu, divisi menjahit gitu kan. Terus divisi decoupage gitu kan, terus ada divisi wastra. Divisi wastra itu di bawahnya ada yang bikin ekoprint, terus shibori gitu seperti itu, terus batik. Nah itu masuknya ke divisi wastra. Terus ada juga aplikasi sulam, terus sebentar aku lupa. Oke, karena 12 ya. 12. Pokoknya salah satunya ada divisi beat, makram, merajut, terus ada juga divisi sosial. Gitu. Oke. Dan yang aku dengar juga di BCC ini ada apa namanya, ada pengrajin yang disabilitas Bu. Ini betul Bu? Betul. Instagramnya @situgedeart gitu, dan beliau pun Mbak Feni ini sering sering membina para disabilitas juga gitu, seperti itu. Oke, jadi pokoknya sangat open untuk semua juga ya Bu Novi ya. Iya, lalu di anggota kita juga ada yang mempunyai yayasan, yaitu Yayasan Kriya Kuntum Binangkit. Itu untuk mengkhususkan diri sebagai pemberdaya mengkhususkan diri untuk membina perempuan-perempuan itu melalui craft tadi. Gitu. Oke. Ini menarik juga ya. Kalau dari Bogor Creative Crafter ini kegiatan yang mungkin yang regulernya Bu, yang dilakukan apa aja Bu? Kalau reguler biasanya kita ada kopdar, biasa ya, kopdar, terus workshop gitu, terus bazar. Iya. Nah, ini nih ya. Berarti itu tentunya hasil-hasil dari anggota-anggota. Iya. Jadi syaratnya itu memang kalau bazar ya harus produknya member, nggak boleh misalkan saya beli aja di Tanah Abang, saya jual di bazar. No. Sama aja bohong ya. Beli di Tanah Abang dulu.
Oke, tentunya itu adalah produk-produk dari member-member Iya, di gitu. Bogor Creative Crafter juga. Jadi kita 1 tahun itu kita rutin tadi kalau yang besarnya itu kita ikut Inakraf di JCC 1 tahun 2 kali. Bulan biasanya Februari dan Oktober. Lalu kita rutin di Botani, lalu Jogja Junction. Tahun lalu ada di Aeon juga, tapi yang kita selalu kejar tuh selalu Botani dan Jogja Junction karena untuk wilayah Bogor itu yang memang apa ya? Terdiscover lah ya. Iya betul. Oke, tapi Bu Novi, kalau misalnya tadi kan Ibu Novi juga bilang penting banget ya untuk gabung komunitas gitu ya. Iya. Apalagi kalau memang kita suka banget gitu ya sama Betul. craft gitu ya. Tapi kalau menurut Bu Novi, apa yang nggak bisa didapetin di tempat lain gitu ya, selain di komunitas itu sendiri, Bu? Sebetulnya ya sebenarnya banyak tuh. Salah satunya itu adalah mungkin informasi gitu ya. Ya sebenarnya informasi juga kita bisa tahu di apa namanya tuh di tempat lain. Mungkin yang lebih tepatnya ini sih sebetulnya tuh. Kalau di komunitas kita tuh apa ya? Bisa saling belajar tentu. Betul, maksudnya tuh ekosistemnya itu yang bikin kita tuh terus-terusan berkarya seperti itu dibanding kita sendiri. Karena craft itu biasanya itu suka mood-moodan ya. Jadi kalau kita tidak ada di ekosistem yang mendukung kita ya. Oh iya, betul. Kalau misalkan kitanya lagi nggak mood, ya bakalan nggak mood aja selamanya Iya, gitu benar. kan. Terus kalau misalkan kita rajin bikin, tapi kita nggak punya wadah buat jualan menyalurkan hasil produk kita juga kan untuk sendiri bisa gitu. Tapi bersama-sama itu lebih ringan Lebih rasanya. ringan, betul gitu kan. Iya, aku jadi kepikiran juga kalau mungkin yang vakum gitu ya, terus kayak dibiarin moodnya mager-mager gitu ya Bu ya. Mager-mager ya, mager Kayaknya aja deh. terusan gitu ya. Makanya mungkin butuh apa ya, mungkin Iya. butuh support dari teman-teman Betul, juga. gitu Siapa tahu kan. bikin jadi lebih semangat lagi ya, Iya. ngelihat hasil karya teman-teman yang lain juga gitu ya. Gitu, biasanya sih begitu sih. Oke, ini salah satunya yang sudah Ibu Novi bawa ke studio. Ini jujur lucu banget karena ini produk-produk. Iya. Yes, oke. Bu Novi, kalau ini apa Bu? Ini produknya Jen, Instagramnya Jen Handmade. Ini tempat kunci. Oke, tempat kunci. Jadi kunci mobil bisa Yes. taruh sini, STNK-nya. Bisa Oh taruh iya, di dalam, betul. Imani apa kek gitu. Terus kunci kan ada kunci mobilnya, Yes. kunci bagasi, Betul. garasi, Iya. kunci rumah, apalah. Nanti tinggal dicantol gitu ya Bu Betul, ya. ini bisa dicantolin juga kan jadi back charm. Oh iya benar. Nah itu tuh Bu Novi ya, sekarang Oh, back lagi- charm lagi lagi happening tren banget banget. Oke, ini kalau misalnya Ya. boleh tahu pengerjaannya seberapa lama Bu Novi? Tergantung mengejar. Tergantung yang mengerjakan. Yang pro apa yang biasa? Yang pro aja awal? deh. Yang pro aja deh. Yang pro mungkin 2 hari ya. Yang pro aja 2 hari Bu Novi. Dan ini mengusung kearifan lokal. Yes. Ini kuda lumping. Ini Candi Candi Borobudur. Yes. Walaupun ya ini bahannya yang dipilih kita pilih kain impor. Beliau ya pilih kain impor. Jadi bukan dari bahan lokal. Bahan lokal. Oke. Kalau yang itu, yang buku itu? Yang ini adalah buku. Sampul buku. Oke. Ini bisa diganti ya, misalkan Oh, kalau iya, notes-nya iya. bukunya udah habis. diganti, bisa jadi cover Quran Cover juga. buku. Oke. Ini juga yang saya bawa itu kebetulan, mohon maaf sekali cuma satu, yaitu ini adalah aplikasi. Gitu, jenis craftnya adalah aplikasi. Aplikasi. Gitu. Oke. Gitu. Kalau ini dari Ikiyakas, beliau itu dia fokusnya adalah memanfaatkan limbah celana jeans. Oh, Jadi oke. beliau itu punya anak laki-lakinya berapa gitu ya, terus sama suaminya tuh kan sering sekali ganti celana. Ganti celana, Daripada itu dia
dibandingkan jadi Iya. limbah tidak terpakai gitu ya. Ini dari bahan jeans. Oh, jadi jeans bekasnya. yang tidak terpakai. Iya. Sebetulnya tasnya lucu-lucu banget gitu, cuman Ini ya dari buku itu aja udah Iya. terlihat gitu ya. boleh berkunjung ke Instagramnya langsung aja. Oke, dan itu juga ada dompet kecil ini gitu ya. dompet yang buat kosmetik. Ini Itu full ini full tangan. full Kecuali untuk pembuatan pouchnya ini mesin, ada bantuan mesin. Tapi memasang ke frame ininya tangan lagi gitu. Wow. Jadi mungkin ini sekitar 80% tangan gitu. Wow, Bu Novi pernah ini nggak sampai kayak kram gitu Bu? Karena bayangin aja Kram 2 sih hari. enggak, kalau kapalan ya Oh iya sering. benar, biasanya kapalan ya Bu Novi ya. Kapalan. Oke, Kalau dan ini terakhir ini aplikasi huruf ini untuk di aplikasi ditempel di baju, di tas, di itu ya, itu Iya, contohnya di situ juga. Gitu. Oh, Jadi lucu banget. di kita ini kalau misalkan saya suka bikin misalnya covernya atau saya seneng bikin dompetnya, tapi saya nggak suka bikin aplikasinya. Kita ada yang nyediain aplikasinya gitu. Pokoknya saling backup aja gitu ya, Iya, di nge-backup aja komunitas. gitu. Kalau misalkan salah satu dapat orderan, contohnya ini ada divisi kita merajut itu, kita sedang bekerja sama dengan Desak. Desak itu adalah perusahaan handmade juga. Dia berada di Bali. Dia khusus untuk rajutan. Tapi sebenarnya untuk diekspor ke Amerika. Jadi produknya teman-teman di BSCC ini ada beberapa orang gitu. Karena untuk bisa ikutan ke situ tuh kita harus kurasi dulu gitu kan. Walaupun misalkan bisa ngerajut tapi harus ada ada QC-nya untuk bisa ikut tim Desak ini gitu. Dan itu yang dari berapa puluh akhirnya ya menyusut tapi alhamdulillah produk kita sudah bisa dipasarkan di Amerika. Wow, sudah dipasarkan di Amerika. Nah, itu mungkin salah satu keuntungan kenapa kita join community, karena kan mungkin kesempatan-kesempatan seperti itu tidak ditemukan di luar ya Bu ya. Betul gitu kan, gitu mungkin itu juga kita maksudnya mendapatkan orderan itu lewat Inakraf gitu. Jadi kan ya itu alhamdulillah sekali lah gitu. Dengan adanya komunitas ini jadi kita bisa memperluas penjualan kita sampai mancanegara. Oke, karena siapa yang sangka ya Bu ya. Siapa yang sangka produknya bakal ada di Amerika ya Bu ya. Tapi rata-rata teman-teman tuh banyak juga sih yang produknya itu memang dibeli untuk misalkan dikirimkan ke luar itu banyak sekali. Oh, itu juga ada juga. Oke, Bu Novi, kalau misalnya dari crafter di rumah gitu, yang pengen gabung Bu, itu masih bisa berarti bisa gabung. Bisa. Kita ada syarat-syaratnya apa kayak harus menunjukkan hasil karyanya itu? Kalau syaratnya cukup DM saja ke Instagram, nanti akan ada pihak admin yang akan menghubungi. Gitu. Syaratnya siapapun boleh bergabung. Tentu kita ada peraturan-peraturan grup yang harus dipatuhi ya. Tapi itu peraturannya tuh sangat ini, misalkan basic gitu ya. Basic sekali gitu. Misalkan kita ada grup WA, di grup WA tidak boleh men-share apapun yang berhubungan dengan SARA. Terus kita ada hari jualan, boleh jualan hanya di hari Jumat seperti itu. Ya basic saya lah untuk menjaga kestabilan. Kestabilan. Nah, kalau misalkan tadi balik lagi harus menunjukkan hasil karya itu ketika akan bergabung di bazar. Tentu saja kita menjaga, karena alhamdulillah gitu selama beberapa tahun kita melakukan bazar di Bogor, kita sudah orang-orang Bogor sudah bisa mengakui kualitas barang-barang BCC, karena setiap yang ikut di bazar kita QC. Ada QC-nya juga ya. Syaratnya itu selesai, tentu saja bersih, rapih, itu aja sih sebetulnya. Berarti kalau dari penonton yang kayak pengen beli nih Bu, berarti tinggal menunggu bazar gitu. Ya, tinggal menunggu bazar, tapi beberapa teman kita sudah punya galeri masing-masing yang bisa dikunjungi
galeri offline yang bisa dikunjungi kapanpun juga gitu. Oke. Atau mungkin kalau mau lihat bisa di Instagram BCC ya, di @bogor-creative-crafter gitu. Oke, terakhir Ibu Novi mungkin bisa kasih harapan juga, harapan Ibu sendiri gitu ya untuk para pengrajin handmade crafter, khususnya mungkin untuk crafter Kota Bogor gitu ya, Bogor gitu. Harapan saya sih semoga dengan banyaknya crafter itu kita bisa lebih banyak mengedukasi masyarakat tentang bedanya handmade sama bedanya mass product. Oke. Aja sih. Oke. Dan itu yang tentunya harus jadi apa ya, kayak mungkin stigma-nya dihancurkan gitu ya Bu ya. Karena mungkin ya itu tadi ya akhirnya jadi kebagi dua. Betul. Ada yang craft bisnis dan juga yang hobi. Yang hobi aja. Yes, betul sekali. Karena ya saya pikir edukasi itu penting sekali gitu. Kita pernah mengalami masa-masa di mana batik lagi booming banget kan. Itu sekitar tahun 2000 berapa ya, di bawah 2015an itu, terus tiba-tiba pasar batik kita merosot karena ada produk Cina yang masuk. Apa namanya tuh, kain bermotif batik, dan itu kan sama sekali bukan batik gitu kan. Tapi malah di Nakraf sendiri sekarang tuh itu bisa dijual gitu kan. Jadinya banyaklah pengrajin batik tuh yang akhirnya tuh berhenti gitu ya membuat batik, karena secara harga mereka nggak bisa bersaing dengan kain dari Cina itu. Oke, jadi justru itu ya, jangan sampai ada lagi itu terjadi lagi. Oke, terima kasih Bu Novi dari sama-sama. Bogor Creative Crafter. Jangan lupa di follow juga, dan kalau mau lihat hasil-hasil karyanya juga dan aktivitas yang akan dilakukan oleh Bogor Creative Crafter ya, di @bogor-creative-crafter. Oke, kalau begitu terima kasih udah mampir ke podcast kamu, dan juga untuk penonton terima kasih udah nonton podcast kamu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, dan kita berdua pamit dan sampai jumpa.